Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Amanda dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124001. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis kecerdasan pemimpin. Topik ini sangat relevan karena dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu memberikan instruksi, tetapi juga mampu berpikir strategis, berperilaku etis, dan berkolaborasi dengan manusia maupun teknologi. Nah, kan judulnya itu jenis kecerdasan pemimpin. Mengapa kecerdasan itu penting? Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu mengapa kecerdasan menjadi aspek krusial bagi pemimpin. Dalam kepemimpinan modern, kekuasaan saja tentunya tidak cukup. Cara berpikir yang dalam kepemimpinan modern, kekuasaan saja kan tidak cukup. Pemimpin itu harus memiliki cara berpikir yang jernih, kemampuan menganalisis situasi, komunikasi efektif, dan sensitivitas terhadap kondisi emosional dan sosial timnya. Kecerdasan yang membantu pemimpin mengarahkan organisasi menuju kesuksesan, mengambil keputusan yang tepat, serta menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Kecerdasan utama yang harus dimiliki pemimpin ada kurang lebih 9 kecerdasan, yaitu ada di antaranya kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau EQ, terus ada kecerdasan sosial, kecerdasan adaptif, kreatif, digital, pengambilan keputusan, serta kecerdasan moral dan etika. Kesembilan kecerdasan ini saling melengkapi dan membentuk keutuhan karakter seorang pemimpin. Masuk ke kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual berperan besar sebagai logika dan kemampuan analitis. Jadi, pemimpin dengan EQ tinggi biasanya mampu memecahkan masalah dengan sistematis, mengambil keputusan berdasarkan data, memahami pola dan analisis kompleks, dan juga mampu menyusun strategi jangka panjang. Kecerdasan ini membuat pemimpin mampu melihat gambaran besar sekaligus mengatur detail-detail penting. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Nah, EQ adalah kemampuan memahami, mengelola, dan merespon emosi diri sendiri maupun orang lain. Pemimpin dengan EQ baik akan tetap tenang saat menghadapi tekanan, peka terhadap kondisi emosional anggota tim, mampu membangun kepercayaan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. EQ sangat penting karena pemimpin pada dasarnya adalah tentang manusia, bukan hanya pekerjaan. Yang selanjutnya ada kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, kecerdasan spiritual membuat pemimpin bertindak berdasarkan nilai moral. 3 pilar utama kecerdasan spiritual yang saya jelaskan itu ada integritas atau konsisten antara perkataan dan tindakan, ada empati, memahami sudut pandang dan perasaan orang lain secara terus, dan juga empati, memahami sudut pandang dan perasaan orang lain secara tulus. Terus ada kebijaksanaan, kemampuan menimbang keputusan dengan nilai dan kemanusiaan etika. Kecerdasan spiritual menjadikan pemimpin bukan hanya dihormati, tetapi juga dipercaya dan dijadikan panutan. Selanjutnya ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan seorang pemimpin untuk berinteraksi dengan baik dalam berbagai situasi. Ada 3 pilar terhadap kecerdasan sosial, yaitu ada interaktif positif atau mampu menjalin komunikasi yang nyaman dan efektif. Terus ada empati atau memahami latar belakang orang lain sehingga hubungan di dalam tim menjadi lebih harmonis. Dan juga ada kerjasama, yaitu mengembangkan sinergi dalam tim. Pemimpin dengan kecerdasan sosial tinggi dapat menjaga kekompakan dan kesehatan psikologis tim. Selanjutnya ada kecerdasan adaptif. Kecerdasan adaptif menuntut pemimpin untuk lentur menghadapi perubahan di
sini di PPT saya jelaskan ada 3 poin, ada fleksibel, terbuka terhadap ide dan berani berubah. Fleksibel yaitu mampu menyesuaikan diri dalam kondisi baru, terbuka terhadap ide yaitu tidak anti kritik atau menerima masukan, dan juga berani berubah berarti berani mengambil langkah baru meski penuh resiko. Nah, pemimpin yang adaptif mampu bertahan dalam dunia yang terus bergerak cepat. Slide yang selanjutnya yaitu tentang kecerdasan kreatif. Kreativitas menjadi unsur penting dalam memecahkan masalah. Pemimpin kreatif biasanya menghasilkan solusi baru yang inovatif, mampu mendorong budaya brainstorming dalam tim, dan tidak ragu mengambil resiko terukur untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan kecerdasan kreatif, pemimpin dapat membawa organisasi keluar dari kebiasaan yang stagnan. Selanjutnya ada kecerdasan digital. Di era digital seperti sekarang itu, pemimpin wajib menguasai teknologi. Ada 3 pilar penting, yaitu ada inovasi teknologi, yaitu mampu memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Terus ada analisis data atau membuat keputusan berdasarkan data yang akurat, dan kreativitas tim, yaitu mendorong tim memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan ide-ide segar. Pemimpin digital tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menggunakannya sebagai alat percepatan organisasi. Yang selanjutnya ada kecerdasan pengambilan keputusan. Kecerdasan ini adalah kemampuan memilih tindakan terbaik berdasarkan informasi yang ada. 3 nilai pentingnya yaitu ada keberanian atau tidak ragu mengambil keputusan meski dalam tekanan. Terus ada analisis, yaitu kemampuan membaca informasi, risiko, dan juga peluang. Dan ada fleksibilitas, yaitu mampu mengubah keputusan ketika situasi berubah. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan baik akan menggerakkan organisasi secara lebih terarah. Yang terakhir yaitu kecerdasan moral dan etika. Kecerdasan moral dan etika adalah kompas yang menjadi arah kepemimpinan. Pemimpin yang bermoral akan menjaga keadilan, jujur dalam tindakan, transparan dalam keputusan, dan memegang prinsip dalam keadaan apapun. Pemimpin jenis ini biasanya dihormati karena karakternya, bukan hanya jabatannya. Maaf ya guys, ini aku buat tugasnya tengah malam. Dan yang terakhir yaitu ada manfaat kepemimpinan yang cerdas. Ada 2, yaitu yang dihormati dan juga harmonis. Dihormati artinya pemimpin yang memiliki banyak kecerdasan akan dilihat sebagai sosok yang inspiratif, dipercaya, dan dijadikan model oleh timnya. Tentu saja. Dan juga ada yang harmonis. Kecerdasan pemimpin menciptakan lingkungan yang positif, teratur, dan kondusif. Tim lebih kompak, konflik mudah diselesaikan, dan tujuan lebih cepat tercapai. Penutup, sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa pemimpin yang cerdas bukan hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan, tapi memadukan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, serta kemampuan beradaptasi dan teknologi. Berarti semuanya. Pemimpin yang mengintegrasikan semuanya akan menjadi pemimpin yang kompeten, berkarakter, dihormati, dan mampu membawa organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.